Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Aisyah dengan nomor NIM 1914104191 dari kelas SI 6F. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi risiko terkait TI dan dampak bisnis. Risiko terkait TI dan dampak bisnis. Manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, mengatur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dan risiko, dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. Menurut Purtell tahun 2007, usaha mengatasi risiko-risiko yang telah terjadi di dalam proses bisnis dapat dilakukan dengan manajemen risiko. Manajemen risiko memiliki peranan yang sangat penting untuk pengambilan keputusan terhadap risiko-risiko yang terjadi, membantu pengaturan risiko teknologi informasi, membantu perkembangan proses bisnis, dan memberikan keuntungan. Efisiensi terhadap pengendalian risiko, melakukan penghapusan nilai-nilai sisa, pengurangan terhadap badan, dan manajemen sumber daya yang efektif. Terdapat beberapa risiko yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari gagalnya pengembangan suatu sistem informasi, antara lain yaitu yang pertama, sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, melonjaknya biaya pengembangan sistem informasi karena adanya scope creep atau pengembangan berlebihan yang tanpa terkendali. Yang ketiga, sistem informasi yang dikembangkan tidak dapat meningkatkan kinerja organisasi. Pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi atau TI sekarang ini sudah menjadi perhatian di semua bidang dikarenakan nilai aset yang tinggi yang mempengaruhi secara langsung kegiatan dan proses bisnis. Kinerja TI terhadap otomasi pada sebuah organisasi perlu selalu diawasi dan dievaluasi secara berkala agar seluruh mekanisme manajemen TI berjalan sesuai dengan perencanaan, tujuan, serta proses bisnis organisasi. Selain itu, kegiatan pengawasan dan evaluasi tersebut juga diperlukan dalam upaya pengembangan yang berkelanjutan agar TI bisa berkontribusi dengan maksimal di lingkungan kerja organisasi. COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology adalah standar internasional untuk tata kelola TI yang dikembangkan oleh ISACA atau Information System and Control Association dan INTGI atau IT Governance Institute yang bisa dijadikan model pengelolaan TI mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Bagaimanakah dengan organisasi bisnis saat ini dalam mengelola risiko TI? Aspek risiko TI saat ini tidak hanya dinilai dari kehilangan aset TI, namun dinilai juga dari kehilangan bisnis akibat kehilangan data, pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik, bencana yang mengakibatkan terhentinya proses bisnis. Akibatnya, pengelolaan risiko TI mempengaruhi pengembangan strategi manajemen TI. Ancaman TI pada umumnya berkisar pada kondisi perangkat TI, program-program jahat, kegagalan perangkat lunak, virus, spam, phishing, dan ancaman terbesar adalah kesalahan manusia dalam pengelolaan sistem TI, pengelolaan data, dan lain-lain. Setelah mengetahui ancaman-ancaman yang dapat terjadi, maka mulailah kita dapat mengelola risiko TI dengan tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi risiko. Yang kedua, menilai risiko. Yang ketiga, mengurangi risiko. Keempat, mengembangkan rencana respon. Dan terakhir, mengkaji prosedur manajemen risiko. Kerangka kerja atau framework pengelolaan risiko yang dapat digunakan misalnya dengan pendekatan ISO 31000 tahun 2009, ISO 27005 tahun 2011, COSO, dan lain-lain. Mengapa perlu manajemen risiko informasi?
Karena teknologi informasi membantu sumber daya manusia atau SDM organisasi untuk membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Pentingnya pengelolaan bidang teknologi informasi menyebabkan perlu dilakukan pengamanan aset yang digunakan dalam teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah keamanan teknologi informasi. Teknologi informasi yang dibangun pada sebuah organisasi harus menggunakan sistem yang interaktif dan mudah digunakan serta memberi rasa nyaman bagi pengguna tanpa menyampingkan aspek keamanan informasi. Ada pula tujuan dilakukan implementasi manajemen risiko di PT XYZ. Yang pertama, untuk memastikan risiko-risiko yang ada di perusahaan telah diidentifikasi dan dinilai serta telah dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut baik dari aspek strategik, operasional, reporting, dan compliance. Yang kedua, memastikan struktur perusahaan memiliki peta risiko yang direview setiap tahun. Yang ketiga, memastikan bahwa rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak dan atau kemungkinan terjadinya risiko telah dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisasi tingkat risiko atau tingkat dampak dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Dan yang terakhir, membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi mengenai risiko-risiko yang ada di perusahaan. Kerangka kerja COVID-5 RIS untuk manajemen risiko. COVID-5 menyediakan kerangka kerja komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya terkait tata kelola dan manajemen teknologi informasi perusahaan atau TI. Sederhananya, COVID-5 membantu perusahaan untuk menciptakan nilai optimal dari TI dengan menjaga keseimbangan antara mewujudkan manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya. Respon mitigasi risiko. Tujuan mendefinisikan respon risiko adalah untuk membawa risiko sejalan dengan selera risiko yang ditentukan untuk perusahaan. Respon perlu didefinisikan sedemikian rupa agar risiko residual di masa depan, yaitu risiko saat ini, dengan respon risiko didefinisikan dan diimplementasikan masih berada dalam batas toleransi risiko. Tindakan mitigasi diambil untuk mengurangi frekuensi atau dampak risiko. Cara paling umum untuk mengurangi risiko meliputi yang pertama, memperkuat praktik manajemen risiko TI secara keseluruhan. Yang kedua, memperkenalkan sejumlah tindakan pengendalian yang dimaksudkan untuk mengurangi frekuensi peristiwa buruk yang terjadi atau dampak bisnis dari suatu peristiwa seandainya hal itu terjadi. Yang ketiga, kontrol dalam konteks manajemen risiko, misalnya membuat kebijakan, prosedur, dan praktik, struktur arus informasi, dan lain-lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu mitigasi risiko untuk dapat dilakukan dengan metode lain, misalnya menggunakan kerangka kerja dan standar manajemen TI yang telah tersedia. Yang terakhir, proses pengendalian risiko. Penanganan risiko adalah usaha untuk mengurangi dampak risiko atau impacts dan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Pemilihan penanganan risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip cost dan benefit bagi perusahaan, pengaruhnya pada kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko, kemungkinan munculnya peluang, serta perlu juga mempertimbangkan pengaruhnya terhadap risiko. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.